Halo, selamat datang di channel Master Video. Bersama saya Ari. Kali ini kita ditemani oleh tamu-tamu spesial ini. Ini ada Pak Tony selaku General Manager dari GMFM, Gaya Makmur VAW Motors dari Medan. Terus di sebelahnya ada Pak Anes Hutagalung sebagai koordinator after sales dari VAW. Nah, di sebelah saya inilah yang spesial nih, yang selama ini sering bertanya-tanya, siapa sih ownernya PT Mas? Ownernya PT Mitra Angkutan Sejati? Nah, beliau inilah orangnya. Terus di sebelah ini lagi ada ladies driver perempuan, Ibu Tri ya, yang biasa di komunitas truk dipanggil Bunda Tri ya. Nah, terus di sebelah Pak Anes ada Pak Adi selaku sopir senior kami di sini yang udah lama menggunakan produk VAW. Nah, itu tadi kita udah memperkenalkan semuanya, siapa yang hadir di ruangan ini. Nah, kali ini kita perkenalan dulu ya. Jadi ya seperti yang saya singgung tadi, ini Ibu Tri juga merupakan salah satu ladies driver truk ya Bu ya. Nah, kemarin kita sudah wawancara langsung dengan Ibu Trinya. Jadi Ibu Tri ini selama ini Pak, beliau salah satu driver truk wanita di Jawa Bu ya. Antar provinsi untuk membawa Wingsbox ya. Tronton ya. Nah, saat ini seperti yang kita udah wawancara kemarin, Ibu Tri udah ikut bergabung di PT Mas. Nah, di PT Mas ini Ibu Tri nanti akan diberikan diemban tugas untuk membawa Tronton VAW tipe FD 280 CG. Safe loader ya, kita bawa nanti ya. Nah, ini saya mau tanya sedikit nih sama ownernya kita PT Mas, karena ini beliau tempo hari menyampaikan program bahwasanya keinginan dari pimpinan bahwasanya ingin emansipasi wanita Pak ya di dunia truk Pak ya. Bisa Bapak jelaskan sedikit Pak? Oke, selamat siang ya kepada tamu semuanya, teman-teman. Saya perkenalkan, saya Mansudin ya. Mansudin adalah ownernya PT Mitra Angkutan Sejati yang berlokasi di Riau Pekanbaru. Jadi di sini kita sebetulnya sudah lama mempunyai program wacana untuk mencari seorang wanita yang bisa supir truk yang untuk di safe loader. Jadi selama ini kan kita selalu kalau kita ingat dulu selalu bilang wanita itu adalah tukang jaga dapur, ibu rumah tangga. Jadi bagaimana kita bisa untuk mengangkat wanita itu sebagai emansipasi ya. Wanita itu bisa juga bukan lagi jadi ibu rumah tangga, juga bisa jadi lady driver gitu. Jadi itu yang keinginan programnya dari PT Mas. Jadi adanya datangnya Ibu Tri ini ya semoga kita juga berharap Ibu Tri ini bisa juga nanti ke depannya membawa rekan-rekannya juga menjadi seorang supir di PT Mas gitu. Jadi nanti untuk kelanjutannya yang untuk mengenalkan produknya selama supir yang sudah berpengalaman membawa VAW FG 280 adalah nanti dari Pak Rusmadi. Nanti Ibu juga nanti akan diperkenalkan dengan Pak Anes Hutagalung sebagai dari VAW ini yang orang teknisinya. Kebetulan nanti ini kita juga ada tamu dari Pak Tony dari VAW. Ya, jadi itulah misi kita untuk PT Mas. Semoga Ibu juga bisa langgeng di perusahaan saya, bisa bekerja sama terus, Ibu juga bisa bawa rekan-rekan. Harapan saya itu aja Bu. Makasih banyak Bu ya, selamat datang Bu. Iya, terima kasih untuk owner kita Pak Mansudin. Nah, seperti yang dibilang Pak Mansudin tadi, ini kita ada juga Pak Rusmadi atau yang bisa dipanggil Wadi ya, Pak Adi ya. Nah, jadi beliau ini sudah lama Pak ya? Udah dari tahun berapa Pak? 4 tahun Pak saya Pak. 4 tahun Pak ya? Ya. Tipe FD 280 CG ya? FD 280 CG ya. Nah, bisa Bapak ceritakan sedikit ini Pak, selama Bapak 4 tahun ya menggunakan tipe FD 280 CG ini, apa aja kelebihan nih yang sering Bapak temui dibandingkan dengan merek lain yang sebelumnya pernah Bapak gunakan? Kelebihannya di bawah ini Pak, kita nyaman dan safety. Keduanya kalau untuk tanjakan ya saya rasa Paula yang paling handal kan itu. Dan satu memang
Beda-bedanya kalau dengan mobil lain hanya speednya beda. Kalau seperti mobil ini kan dia suka netral dulu, baru dinaikkan tuasnya, baru kembalikan lagi. Tidak bisa posisi dia masuk diturunkan tuasnya, itu tidak bisa Pak. Safety dia benar. Iya. Kunci dia. Jadi Bu Tri ya, kenapa saya menghadirkan Pak Rusmadi atau Pak Adi ini? Karena beliau udah lama ya menggunakan tipe VW FD280CG ini. Nah karena nantinya kan seperti udah kita tahu, Ibu nanti akan membawa tipe VW FD280CG ya. Nah itulah sedikit nanti Pak Adi akan menyampaikan sedikit apa sih teknik yang beda penggunaannya Ibu. Seperti Ibu bilang kemarin, Ibu belum pernah menggunakan produk VW ya. Karena udah biasa dengan merek lain yang mungkin sedikit teknis yang agak berbeda. Nah nanti akan dijelaskan sama Pak Adi. Bedanya sedikit Bu, bedanya itu aja masalah satu ya, masalah handle posneleng lah, speed lah kita bilangkan. Jadi begitu kita hidup mesin, betrama bergerak dia tidak bisa, harus dia pakai low, gerakan low dari mulai kalau kita bilang dari mulai 1, 2, 3, 4, baru udah setelah udah bergerak udah kilometer sekitar 20, baru oper lagi ke kasar, barulah masukkan ke 1, 2, 3, 4, itu sampai 8 kalau terhitung 8 memang masalah apanya, speednya. Udah setelah itu pokoknya setiap dia asal dia berhenti Bu, berhenti di misalnya ada jalan rusak Bang, itu wajib Bu dikembalikan ke low lagi, tidak bisa kasar. Dia mesin meraung dia apa megap lah gitu, kayak berat gitu. Itu aja Bu, masalahnya yang jelasnya kalau di PAW ini kita harus sabar Bu, tidak bisa seperti mobil-mobil yang lain ya, karena dia tekanan misalnya mesinnya perjalanan dia itu nggak secepat kayak mobil-mobil biasa, ini harus sabar kita. Cuma apabila nanti sudah ada gerakan dia lebih cepat daripada mobil lain, nah gitu. Nah jadi kayak Bu Tri, maka disini diperhatikan kalau memang apa itu ya, perhatikan nanti tuasnya jangan seperti kalau tuas itu sudah masuk, Bu Tri masukkan ke bawah, nanti tiba-tiba tanjakan Ibu tarik, itu tidak mau. Nah, dia harus dia netral dulu. Setelah netral masukkan tuasnya lagi ke bawah, baru masukkan lagi. Nah, jadi kalau untuk PAW ini sebenarnya kalau ditanjakan Bu, contohnya kita nanjak dia masuk, kita bilangkan dulu masuk 5 lo lah. Itu tidak perlu terlalu ditekan gasnya, dia hanya stabilkan aja RPM 15 ya. Kalau memang agak kurang-kurang dikit baru tekan lagi, karena nggak ada guna Pak kalau dia ditekan, dia yang ada mesinnya meraung. Nah, pokoknya safety Bu untuk PAW ini. Kalau ditanjakan juga kalau dia sepertinya ada kendala-kendala, entah ada masalah tiba-tiba entah kempes bannya, dia tarik jember itu berhenti Bu di atas. Jalan tangan. Nah, itu aja saya sampaikan sama Ibu. Mungkin adalah prakteknya nanti Pak Adi bisa di lapangan langsung test drive sama Ibu Tri, diajari supaya nanti di Ibu Tri juga sudah langsung mengendarai lebih nyaman gitu. Oke, nanti kalau memang apa kita tes ada di lapangan dulu ya, atau Ibu saya dulu yang bawa, Ibu Tri perhatikan dulu, baru saya serahkan sama Ibu Tri cara-caranya. Oke. Ya itu aja lah Pak yang saya Oke, terima kasih Pak Adi. Nah, Nah, seperti yang udah kita bahas-bahas di video-video lainnya ya. Kenapa kita di sini lebih mengutamakan VW? Karena kan sudah pernah dengar sebelumnya bahwasanya PT Mas ini merupakan salah satu pelopor pengguna pertama VW di Sumatera. Nah, ditambah pula di sini udah ada kendaraan lintas kita seperti trado, subloader, trailer, itu udah 100 unit lebih yang menggunakan produk VW. Nah, kita udah menguji secara langsung bagaimana tenaganya di lapangan, bagaimana tenaganya itu di pendakian yang terkenal itu kayak di Stinjolawi. Udah pernah tahu ya, dimana itu orang bilang, oh ini perjuangan mobil Tiongkok mendaki Stinjo yang pendakiannya sangat curam sekali gitu. Nah, karena kita udah banyak menggunakan VW di sini, Bu Tri, itulah kenapa salah satu alasannya ya. Karena kita ini PT Mas sebagai pelopor pengguna VW pertama di Sumatera. nyaman Pak Bu. Mobil ini udah sampai Sumatera, udah keliling Bu. Sampai Iya. Jawa, sampai Aceh, semua udah dijalani. Sumatera Barat sudah semua Bu. Semua udah dijalanin untuk wilayah Indonesia. Cuma yang belum daerah nyebrang ada ke Papua, belum ada sewa ke sana. Tapi kalau mulai sampai Surabaya kemarin udah jalan mobil. Jadi tidak disangsikan untuk Nggak ada seluruh disangsikan Medan, lagi, ya, udah Pak? nyaman Bu. Medan Nyaman di dalam, siap. betul.
Jadi karena kami PT Mas sudah membuktikan ketangguhan dan kualitasnya produk VAU, sampai ini ownernya bela-belain loh datang dari Medan sana ke sini gitu untuk melihat-lihat, berkunjung ke workshop kami gitu. Ini luar biasa ini. Memang super penuh dari VAU-nya. Karena yang di Pekanbaru ini bagian dari Medan, Pak ya. Bagian dari Medan. Nah, yang terus juga Pak Anies ini sebagai koordinator after sales-nya sering datang di sini, sering melihat, kadang melakukan kegiatan training loh untuk driver kita ketika ada unit baru. Kayak video kita tiap hari itu ada yang perbandingan perbedaan VAU tipe FD 280CG yang seri buatan 2017 sama yang 2019 ya. Nah, nanti yang Putri bawa ini nih tipe rangka buatan 2019 ini Bu. Nanti ada sedikit perbedaan, nanti akan dijelaskan sama Pak Anesnya. Nah, sementara Pak Adi ini selama ini udah membawa yang FD 280CG produksi 2015 Pak ya? Iya. Pak Adi ya. Udah 5 tahun. Iya. Jadi Pak Adi, bisa Pak Adi ceritakan atau sedikit pengalaman di lapangan, atau ada nggak keluhan-keluhan selama menggunakan tipe FD 280CG ini? Kebetulan nih ada orang VAU-nya langsung, Pak Anes lebih banyak menguasai karena beliau ini kan koordinator after sales ya untuk masalah teknik segala macam gitu. Kalau saya rasa tidak ada, Pak. Karena yang saya rasakan, kalau saya ini bawa mobil ini, kayak contohnya ya banyak yang saya lewati tanjak-tanjakan yang begitu tinggi. Kalau udah saya masukkan itu pakai low 5 itu udah saya rasa nyaman di dalamnya itu, tidak ada kendala. Memang betul-betul oke lah tenaganya kalau PAU ini. Ya memang itulah saya alami selama ini. Memang kalau untuk tenaga luar biasa Pak. Biasa ya. Iya. Jadi keluhan nggak ada ya? Nggak ada. Wah luar biasa ya. Nah, Bisa bisa ada keluhan. Karena ada saya rasakan ya sekian tahun ya mobil itu ya posisinya masih oke sampai sekarang. Ya kalau wajar kalau saring-saringan apa itu wajar lah, itu kita kadang-kadang kita ganti-ganti sendiri di lapangan biasa. Udah pasti ya. Hal yang biasa itu. Kalau mesin belum pernah bongkar mesin segala Belum, macam. belum ya. pernah Pak. 5 tahun belum pernah bongkar mesin. Terus selama ini Pak Adi muatannya itu rata-rata 20 ton ya. Jadi luar biasa ya produk VAU ini ya, terlebih tipe FD 280CG. Jadi untuk muatan di kelas tronton, untuk subloader kami udah menentukan pilihan di FD 280CG karena udah memenuhi kebutuhan kami selama ini. Nah, untuk kebutuhan di Trinton, kami menggunakan VAU tipe HD 310 SL. Nah, itulah luar biasanya produk VAU ini ya. Makanya kita nggak hanya mengarang cerita segala macam, ini sudah kita buktikan dengan pengalaman langsung oleh Pak Adi yang udah menggunakan 5 tahun lebih ya. Ini tipe yang self loader ini ya, yang tipe FD 280CG. Jadi itu Bu, kenapa kami memilih untuk kebutuhan self loader kami itu tipe VAU 280CG. Karena dari sisi horsepower itu udah besar ya untuk kebutuhan angkutan kita di self loader ya. Nah, jadi saya kembalikan ke Pak Mansudinnya, ada lain yang mau disampaikan lagi enggak? Oke, mungkin bisa saya sampaikan sedikit ya. PT Mas ini setelah lewat Idul Fitri ya, mungkin di bulan 5 di Idul Fitri, setelah itu kita ada program sudah mempunyai buka cabangnya di Makassar. Jadi set loader kita akan ke Makassar, kita memakai tipe yang 360 juga ada, yang 336 juga ada, yang 280 juga ada. Dan ini satu lagi yang trailernya kita bawa ke Kalimantan ada, jadi 2, satu Kalimantan, satu Sulawesi. Itu penambahan yang untuk kedepannya. Jadi yang di Kalimantan kita bawa yang 420 yang traktor head. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan lagi. Oke, terima kasih Pak Sudin atas tambahannya. Karena kebetulan di sini hadir orang dari VAU-nya langsung. Nah ini siapa nih yang mau sedikit yang mau disampaikan dari Bapak Tony atau boleh. Pak Anesnya? Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Hari ini saya hadir di sini, saya sangat gembira sekali mendengar PT Mas sangat mensupport kita dalam hal pemakaian kendaraan FAW, dan kedepannya tentunya kita juga lebih banyak harus support kembali ke PT Mas dan hal teknik, training dan yang lain-lain. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Ya. Luar biasa ya. Ini dua owner besar yang kejumpa nih di meja. Ini sambutan yang luar biasa.
Nah, dari Pak Andes selaku koordinator after sales-nya ada yang mau disampaikan, Pak? Oke, baik, terima kasih. Pertama-tama juga kita berterima kasih atas kepercayaan dari PT Mas yang merupakan salah satu pelopor pemakaian truk FAW di Sumatera dan khususnya Riau sekitarnya. Ya, dari yang disampaikan dari Pak Owner PT Mas tadi yaitu memperdayakan ataupun emansipasi wanita, salah satunya menjadi supir wanita digunakan di sini. Kita dari after sales dari dealer FAW sendiri sangat mensupport penuh untuk program ini. Salah satunya seperti sebelumnya kita sudah lakukan beberapa training untuk mekanik, untuk supir, dimana itulah salah satu after sales kita kepada customer maupun di PT Mas ataupun customer kita yang lain, supaya kedepannya customer kita itu merasa nyaman dalam menggunakan truk FAW sendiri. Jadi untuk hal ini seperti Ibu Tri sendiri yang merupakan supir baru, nantinya kita pasti berikan ilmu tata cara pembawaan, tata cara P2H, pengecekan dan perawatan hariannya. Kita nanti langsung ke unitnya langsung, supaya dalam membawa unit ini saat bekerja Ibu merasa nyaman. Dan kalaupun nanti ada problem di lokasi, kita pasti siap menerima telepon ataupun menerima masukan-masukan dari supir-supir, supaya ke depan pun nanti apa-apa yang kurang di unit ini pasti kita sampaikan ke bagian teknikal ataupun produksi. Kita lakukan upgrade seperti yang tadi Pak Hadi menggunakan mobil yang lama tahun 2015 Pak ya. Iya. Dan yang saat ini yang akan dibawakan Ibu Tri unitnya tahun 2019 di tipe yang sama, membawa tahun 2020. Ada beberapa yang sudah kita upgrade. Nanti langsung kita lihat ke unitnya pada saat kita tes langsung. Kira-kira itu saja yang dari kami bagian after sales. Intinya kita sangat support penuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andes Sotagalung. Nah, itu dia yang saya suka dari VAW. Selama ini ya, kalau kita lihat ya beberapa merek lain, mungkin untuk keluhan-keluhan masukan dari konsumen itu mungkin akan 2 tahun atau 3 tahun ke depan baru dilakukan upgrade. Nah, yang saya tahu sangat luar biasa dari VAW inilah mereka datang langsung ke sini, mendengar langsung keluhan dari kami sebagai pengguna, langsung mereka jadikan masukan supaya untuk melakukan upgrade di tahun depannya. Luar biasa kan? Dalam jangka waktu setahun, langsung mereka himpun semua keluhan-keluhan tambahan atau masukan dari semua konsumen mereka lakukan langsung, entah itu upgrade mayor atau minor ya ke depannya ya, hanya dalam jangka waktu setahun. Makanya kayak tadi itu keluaran tahun 2020, 19 mungkin tidak banyak upgrade, tetapi yang upgrade dilakukan dalam waktu jangka setahun itu adalah upgrade minor terhadap keluhan-keluhan atau masukan-masukan dari konsumennya. Dan itu hanya kami temukan di produk VAW. Jadi itulah alasan kami selama ini kenapa kami sangat membangga-banggakan menggunakan produk VAW. Jadi Ibu Tri, kemarin kita kan sudah wawancara juga. Nah, sekarang kan Ibu Tri sudah mendengar langsung nih dari owner kita terhadap program beliau untuk mendukung emansipasi wanita di dunia ladies driver ya, supir truk wanita ya di Indonesia ya. Dunia otomotif ya. Iya. Dan juga Terima kasih Putri. dan Ibu diberi kepercayaan untuk langsung menggunakan produk VAW FD280CG ya. Nah, untuk kedepannya nanti akan ada selalu support dukungan dari after sales-nya VAW atau FAW dari Pak Andes Sotagalung ya. Jadi itulah selama ini kita selalu setiap ada keluhan-keluhan di jalan selalu mereka bergerak cepat, mereka quick respon gitu. Jadi dari Ibu Trinya ada nggak yang mau ditanyakan, mumpung ada orang VAW-nya nih? Ini Pak Tony ini jalan-jalan kita bisa ketemu nih. Ini general manajernya VAW ya, langsung dari Medan ke sini gitu. Berkunjung ke workshop kita. Saya juga jarang nih jumpa beliau nih. Nah, ini kesempatan kita Ibu, kita jumpa. Karena Ibu nanti kan membawa produk VAW, ada nggak kira-kira yang mau ditanyakan? Mumpung ada juga Pak Anesnya, selaku after sales-nya, koordinator after sales-nya. Pertama, saya ucapkan juga banyak terima kasih Iya. untuk Bapak Mansudin selaku owner PT Mitra Angkutan Sejati, Bapak juga semua dari PAW ya, serta senior kami yang sudah mempercayakan produk PAW untuk saya bawa. Oke, ulang Kedua, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak dan sangat-sangat mendukung
dari program PT Mitra Angkutan Sejati ini dalam mempekerjakan seorang wanita di bidang driver. Karena apa? Karena selama ini driver wanita di perusahaan besar, jujur kami tidak menerima driver perempuan. Ada seperti itu. Tapi dengan tekad dan niat dari owner PT Mitra Angkutan Sejati ini, saya sangat acungkan jempol dan mudah-mudahan menjadi program terbesar di Indonesia. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Untuk masalah produk atau untuk masalah unit, secara teori mungkin sekarang tidak akan ada yang saya pertanyakan, karena secara teori mungkin saya sudah paham sedikit banyak, tapi secara teori ya Pak ya. Dan untuk secara praktek saya hanya bisa menjelaskan kekurangan dan kelebihannya setelah saya ada di Medan. Nah, maksudnya Medan bukan Medan Sumatera Utara ya Pak ya, tapi Medan Di lapangan. Medan lapangan kami Pak ya. Mudah-mudahan dengan medan-medan yang akan kami lalui sesuai dengan keterangan driver senior saya dari Pak Owa Hadi ya, tidak ada masalah dan memang tenaganya super, insya Allah. Mudah-mudahan, dan itu nanti pasti setelah di lapangan akan saya ceritakan dan akan saya banyak pertanyakan kalau memang betul ada pertanyaan. Jadi sementara hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semuanya. Sama-sama, Bu. Ya. Jadi nanti Ibu Tri nanti di lapangan nanti akan dipandu sama Pak Anes. Kita melakukan sedikit sesi test drive sekaligus pengenalan sedikit fungsi-fungsi perbedaannya dengan unit lain ya, dengan merek lain ya. Siap. Bisa juga nanti ditemani sama Pak Adi gitu. Siap. Jadi terima kasih banyak ini Bapak-bapak semua atas waktunya yang sudah disempatkan untuk diskusi kita di ruangan ini. Jadi tetap di channel Mas Truk Video, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Jadi FAW, First Automobile World. Dadah.